Yang kedua, wa ghasyyathumur rahmah, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita rahmat, akan menaungi rahmatnya kepada kita. Ketenangan kita dapati, lalu Allah berikan kita rahmat. Apa itu rahmat? Yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ketika rahmat Allah turunkan, niscaya bahwasanya doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saja sayang dengan cucu, apa yang dia minta oleh cucu tersebut, kita usahakan untuk ada. Betul Nenek? Ya kan? Apalagi Allah Subhanahu wa taala ketika sayang kepada hambanya, niscaya apapun yang kita pinta, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Yang ketiga apa? Yang ketiga, wahafathumul malaikah, maka kita akan dinaungi oleh para malaikat. Di dalam hadis yang lain, penafsiran daripada wahafathumul malaikah tersebut, para malaikat tersebut mendoakan orang-orang yang berada di dalam majelis ilmu tersebut. Apa yang disampaikan, dia mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diampuni. Ya Allah, ampuni si fulan, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah ampuni si fulan. Sampai kapan? Sampai majelis ini selesai. Dan yang keempat, yaitu wa dzakarahumullahu fi man indah, yaitu Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan orang-orang yang berada di dalam majelis tersebut, yang membaca Al-Quran dan mempelajarinya tersebut. Kepada siapa? Kepada para malaikat-malaikatnya yang mulia. Kita dibangga-banggakan, Nenek dan kakek kami yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, orang yang membaca Al-Quran, Allah akan berikan ketenangan. Maka ketika kita punya masalah, ketika kita punya problem, ketika kita gundah gulana, ambil air wudu, baca Al-Quran. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan turunkan ketenangan kepada kita semua. Yang kedua, kenapa membaca Al-Quran dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perniagaan yang tidak akan pernah merugi? Karena dengan membaca Al-Quran tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan berbagai macam pahala kepada kita. Allah berikan kita pahala sebanyak-banyaknya. Sehingga baginda Rasulullah SAW menyampaikan, apa kata baginda Rasulullah SAW? Man qara'a harfan, siapa yang membaca dari kita Allah itu hanya satu huruf, alif misalnya, falahu hasanah, baginya adalah satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, yang satu kebaikan tadi Allah lipat gandakan dengan 10 kebaikan lainnya. Apa kata baginda Rasulullah SAW melanjutkan hadis ini? La aqulu alif lam mim harfun, tidaklah aku sampaikan bahwasanya alif lam mim harfun, satu huruf. Alif lam mim yang nenek baca itu bukan satu huruf, bal alifun harfun, tapi alif satu huruf, wa lamu harfun, lam satu huruf, wa mimu harfun, dan mim itu adalah satu huruf. Berarti ketika nenek baca alif lam mim, itu nenek membaca sudah 3 huruf. Berarti 3 dikali 10 mendapatkan 30 kebaikan. Itu baru alif lam mim saja. Belum lagi kalau kita terbata-bata di dalam membacanya, sehingga berkali-kali Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kita pahala. Nenek dan kakek kami yang kami cintaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, fadilah daripada orang-orang yang membaca Al-Quran, sehingga dikatakan bahwasanya ini adalah perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Ketika orang membaca Al-Quran, Allah berikan dia syafaat. Rasulullah SAW sampaikan di dalam hadisnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di yaumil akhirah, pada hari kiamat, menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Ashabihi juga bermakna yang membacanya, yang mentadaburinya, yang menghafalkannya, yang mengajarkannya, dan yang mengamalkannya.
Bahkan di dalam hadis yang lain juga disampaikan, ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Bahwasannya ahlul Al-Quran adalah keluarga Al-Quran, itu adalah keluarga Allah dan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya anak 3. Salah satu daripada yang 3 ini sangat kita sayangi. Barangkali karena prestasinya, barangkali karena akhlaknya, barangkali karena senangnya dia dekat dengan kita, atau barangkali karena dia adalah si bungsu yang tidak akan punya adik lagi. Boleh. Bukan membedakan. Tapi biasanya ada anak yang lebih kita cintai, bukan yang lain tidak kita cintai. Dikarenakan ini lebih patuh kepada kita ketimbang yang lain. Tidak membeda-bedakan. Ada kelebihannya. Begitu juga dengan orang-orang yang membaca Al-Quran. Dia dikatakan adalah orang yang membaca Al-Quran adalah keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nenek dan kakek kami yang kami cintaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang membaca Al-Quran, Allah akan berikan syafaat pada dirinya. Kemudian yang keempat, fadilah daripada orang-orang yang membaca Al-Quran sehingga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Fatir ayat 29 tadi. Ini adalah bentuk daripada perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Apa? Yaitu dia mendapatkan cahaya di dunia, dan orang-orang yang membaca Al-Quran tersebut juga menjadikan bekalnya di yaumil akhir kelak. Mendapatkan cahaya di dunia dan bacaan Al-Quran tersebut menjadi bekal baginya di akhirat kelak. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qultu ya Rasulullah. Abu Dzar mengatakan kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ausini, wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan wasiat kepadaku. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaika bitaqwallah, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah, fa innahu ra'sul amri kulli, sesungguhnya dia adalah kepala. Ra'sun itu kepala, pokok daripada segala urusan semuanya. Lalu disampaikan oleh Abu Dzar kembali, ya Rasulullah zidni, tambah ya Rasulullah wasiatnya. Tadi disuruh bertakwa karena sesungguhnya takwa tersebut adalah pokok dari segala urusan. Tapi Abu Dzar belum merasa cukup. Ya Rasul, tambah nasihatmu ya Rasul, tambah nasihatmu. Lalu disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, alaika bitilawatil Quran, hendaklah engkau membaca Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran tersebut fa innahu nurun laka fil ardi, sesungguhnya bacaan Al-Quran tersebut menjadi cahaya bagimu di dunia. Kemudian apa lagi? Wa dharhun laka fis sama, dan dia menjadi bekal bagimu di langit. Makna di langit di sini adalah untuk bekal kita di hari akhirat. Nenek dan kakek kami yang kami cintaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, wajar kalau kita melihat fadilah-fadilah daripada membaca Al-Quran. Ini merupakan perniagaan yang tidak akan pernah merugi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Fatir ayat 29.